أرسل ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمتي جميعا الذين يتمسكون بشريعة الإسلام إلى آخر الزمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. ثم تابع مسترسلا إن هؤلاء المتعصبين من المسلمين هم عقدة العقد في طريق السلام الذي يجب أن نتعاون عليه، وهم الخطر الكبير على كل جهد ببذل الإقامة علاقات سليمة واعية بيننا وبينكم. وتابع مستدركا وكأنه يستنفر الضابط المصري ضد هؤلاء المسلمين تصور يا سيدي أن خطر هؤلاء ليس مقتصرا علينا وحدنا بل هو خطر عليكم أنتم أيضا. Ya. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita, masih dialog, ya. Lanjutan dialog antara seorang tawanan militer dari Mesir dengan seorang komandan dari Israel. Sekarang ini ya, yang menggemparkan dunia beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan dunia internasional, tidak hanya di kalangan kaum muslimin, tapi semua etnis, bangsa, negara di berbagai belahan dunia pada menyorot informasi terkini insiden berdarah yang terjadi di Palestina versus Israel. Tentu kita semua selaku kaum muslimin mau tidak mau, selagi ada iman di dalam hati, ada saja perasaan solidaritas antar sesama kaum muslimin. Ya, kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwa di dalam syariat Islam itu ada dikenal dengan qunut nazilah, ya, yang intinya adalah doa. Ya, hanya saja letaknya itu secara khusus, ya, berada di dalam sholat rakaat terakhir setiap sholat fardu. Ya, tidak sebatas itu di luar sholat pun, dan bahkan ketika kita menghadiri suatu majelis pertemuan, ya, dianjurkan untuk mendoakan, ya, atau menjadikan rutin bagian dari doa kita. Setiap kali kita berdoa, kita selipkan doa untuk keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ujian berat yang mereka hadapi, ya, yang tak kuasa mata
melihat hati merasa kepedihan, ya, dan mesti kita melakukan sesuatu. Ya, paling tidak adalah doa setiap saat yang kita lantunkan. Bagi mereka yang diberi kelapangan rezeki, ya, jangan hanya sebatas doa. Ya, sisihkan sebagian karunia Allah yang dititipkan kepada kita untuk perjuangan saudara-saudara kita di sana. Ya. Ya. Apa lanjutan ceritanya di sini? Ya. Setelah sebelumnya kita lihat bahwa komandan militer dari Israel ini menyampaikan, ya, sengaja atau tidak, rahasia militer yang ada di kalangan mereka kepada salah seorang tawanan yang juga ini komandan, ya. Lalu disitulah terlihat, ya, betapa liciknya mereka, di dalam menghadapi kita, ya, dan betapa lemahnya kita, ya, terkadang tidak mampu, ya, membaca strategi perang yang dilakukan oleh lawan, ya, dan justru, ya, mereka yang sadar, disitulah salut, ya, disitulah salut melihat kaum muslimin yang murni perjuangannya karena agama, membela tanah air, negeri, atau ideologi yang mereka miliki semata-mata bukan karena kepentingan apa-apa. Nah, semata-mata itu untuk mencari keridhaan Tuhannya. Itulah sehingga ketika serangan atau panggilan jihad itu dikumandangkan, maka semua kaum muslim itu bergetar hatinya, seolah-olah dunia ini sudah kecil di matanya, ya, karena, ya, dia merasa, ya, sedikit lagi akan berpindah ke alam berikutnya, dan di sana akan merasakan kehidupannya sesungguhnya, ya. Jadi kaum muslimin pada saat panggilan jihad itu dikumandangkan, maka dunia ini sudah kecil baginya. Nah, ternyata Zionis tahu itu, tahu. Nah, itulah kekuatan yang sangat susah mereka deteksi, ya, karena ketika itu, ya, berhembus masuk ke dalam jiwa seorang muslim, maka kaum muslim ini ibarat singa yang sementara ini tertidur. Begitu bangun dari tidurnya, maka dia memiliki kekuatan yang tidak akan bisa tertandingi. Itu. Berbeda, ya, apa yang terjadi pada kelompok, ya, Zionis ini, perjuangannya penuh dengan kepentingan. Perjuangannya itu penuh dengan kepentingan, entah karena tendensi ekonomi yang mayoritas adalah tendensi kekuasaan, ya, tendensi kekuasaan. Mungkin hal yang serupa juga ada di antara kaum muslimin, tapi bukan warna itu yang menonjol, ya, bukan warna itu yang menonjol. Sampai sekarang ini kita lihat para mujahidin yang ada di barisan kaum muslimin, ya, mereka berjuang itu murni untuk mempertahankan, pertama, ideologi agamanya, yang kedua, tanah airnya, negerinya, ya. Mereka mempertahankan negerinya karena memang, ya, haknya, ya. Berbeda yang satu ini, ya,
mengklaim haknya orang, mau merampas haknya orang. Bagaimana mungkin perjuangan itu bisa dikatakan murni ideologi? Itu karena tendensi kekuasaan. Berpijak bukan di atas kebenaran. Hati nurani mereka tahu kalau yang mereka perjuangkan itu bukan haknya. Bukan haknya, mereka tahu, mereka mengerti sejarah. Tapi karena tendensi kekuasaan, maka kebenaran itu diinjak-injak. Inilah komandan dari militer Israel ini paham itu, sehingga hatinya terbuka. Rupanya dia sadar. Itu kemarin saya katakan, kalau melihat karakternya yang bersangkutan ini, cahaya hidayah itu sudah mulai terpancar masuk ke dalam hatinya. Sekarang kita lanjut. Summa tabi'a mustarsila. Dia lanjut menyampaikan percakapannya. Inna haula'i, ini dari Al-Qaid Al-Israili. Inna haula'i al-muta'assibin minal muslimin hum uqdatul aqdi fi tariqis salam alladhi yajibu an nata'awan alaih. Sesungguhnya kelompok fanatisme dari kaum muslimin, ini kelompok fanatisme, militansi kaum muslimin, mereka itu ikatannya adalah ikatan akidah, ikatan ideologi. Jadi kalau ini yang sudah menjadi ikatannya, ini sangat erat. Kaitannya dulu yang kita sampaikan itu bahwa Islam ini mengenal 4 persaudaraan. Ada ukhuwah basyariyah, itu kaitannya kemanusiaan, anak cucu Adam. Itulah persaudaraan yang sangat global. Berikutnya ada ikhwah wataniyah, ini nasionalisme, persaudaraan karena disekat oleh kedaulatan negara. Yang ketiga ada namanya ikhwah nasabiyah, persaudaraan karena hubungan darah dari ibu yang sama atau bapak yang sama, ataukah bapak dan ibu yang sama, ada hubungan nasab. Yang ketiga itu tadi nasabiyah. Yang keempat adalah ikhwah imaniyah. Inilah yang ikhwah imaniyah, persaudaraan seiman. Ini ikatannya uqdah al-aqdi, ikatan ideologi. Simpulnya itu simpul ideologi. Ini yang sangat kuat ini. Ini yang sangat kuat dan ini sangat erat. Persaudaraan ini tidak hanya lintas negara, lintas bangsa, lintas etnis, lintas bahasa, tapi lintas alam. Persaudaraan dunia akhirat. Ini ikatannya sangat kuat. Dan rupanya ini Zionis tahu itu, bahwa ikatan persaudaraan yang paling kuat menurut terminologi Islam adalah uqdah al-aqdi, persaudaraan seiman, ukhuwah Islamiyah, ikatan ideologi, kemudian persaudaraannya persaudaraan imaniyah karena iman. Uqdatul aqdi fi tariqis salam, simpul akidah di dalam hal jalan keselamatan, yang wajib untuk melakukan ta'awun, saling tolong menolong. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu wajib untuk melakukan ta'awun, tolong menolong antar sesama. Wahum
al-muta'assibin, ya, kelompok fanatisme ini dari kaum muslimin, al-khatarul kabir, ya, itu adalah bahaya besar atau ancaman besar, ala kulli juhdi bibasdi liiqamati alaqatin salimah wa'iyah, ya, atas segala hal upaya maksimal untuk melakukan hubungan perdamaian, alaqatus salimah wa'iyah, hubungan perdamaian, ya, atas dasar kesadaran. Ya. Jadi ini Zionis kerap kali ingin melakukan tawaran perdamaian, tapi kelompok fanatisme dari kaum muslimin ini repot untuk menerima itu, ya, repot untuk menerima itu. Kenapa? Karena trauma. Ya, kelompok perdamaian yang mereka tawarkan itu penuh dengan strategi yang licik, ya, penuh dengan strategi yang licik. Pada saat mereka lemah, maka tawaran perdamaian itu disuguhkan. Tapi pada saat mereka nanti kuat, maka, ya, perdamaian itu, MOU itu, ya, Memorandum of Understanding, dalam hal perdamaian itu diinjak-injak, ya, pada saat mereka kuat. Ini kalau kita kembali melihat sejarah, ya, ini kan, ya, bangsa Yahudi ini kan tidak punya negara. Negaranya di mana? Pada saat mereka lemah, ya, mereka lemah, maka tawaran perdamaian itu, ya, diajukan kepada kelompok penguasa. Pada saat itu yang berkuasa adalah kaum muslimin, berdaulat di negerinya sendiri. Nah, itulah pasti. Ya, Palestina ini satu negara yang dulu itu bergabung di Syam dulu namanya, yang berpusat di Damaskus, Damsyik. Ya, ini negeri Syam. Sekarang ini terpecah menjadi 4. Ya, itulah Syria, kemudian Yordan, kemudian Palestina, dan apalagi saat itu, Yordan, Syria, Palestina. Nah, ini Israel. Kalau diakui Israel sebagai negara, tapi ini repot. Kalau diakui Israel sebagai negara, seolah-olah Palestina ini diingkari. Kalau diakui Palestina ini sebagai negara, maka harus diingkari itu Israel, karena satu wilayah teritorial, 2 pemerintahan yang masing-masing mengklaim, namun satu dunia ini ketika mau jujur membuka sejarah, tidak ada sumber sejarah yang valid, ya, yang menginformasikan kedaulatan bangsa Yahudi di Palestina. Ya, jadi itu pada saat lemah melakukan tawaran perdamaian. Begitu tawaran perdamaian yang diterima, dia membangun siasat, strategi yang licik. Ini yang dibongkar ini oleh komandannya Israel. Tadi yang saya bilang, disadari atau tidak, yang jelas dia membongkar, dan dia sepertinya, ya, menyesali perbuatannya dan salut akan apa yang dilakukan oleh kaum muslim. Masya Allah, ini tabir-tabir hidayah sudah mulai tembus, sudah mulai tersingkap, dan cahaya hidayah sudah mulai tembus masuk ke dalam hatinya. Ya, ini tadi tawaran perdamaian
ya, diajukan dan itu dikabulkan. Diam-diam menyusun siasat. Caranya hebat. Pertama, kuasai pendidikan, sekolah terus sampai doktor, ya. Setelah hebat di pendidikan, nah, strategi berikutnya kuasai ekonomi, ya, kuasai ekonomi, ya. Mereka jadi kontraktor, pengusaha besar, ya. Setelah ekonomi ini dikuasai, masuk di parlemen, ya. Masuk di parlemen, ya. Ketika parlemen mampu dia kuasai, ya, begitu merasa dirinya kuat, maka ini memisahkan diri, membentuk negara sendiri, ya, di negerinya orang. Maka tuan rumah yang tadinya berbaik hati ini yang mau diusir. Ya, tuan rumah ini tidak mungkin mau meninggalkan negerinya, mau kemana? Nah, andai pun ada negeri yang lainnya menjadi pilihannya, tetap tidak mau. Ya, ya, pokoknya nyawa yang jadi taruhannya. Nah, prinsipnya hanya dua. Prinsipnya hanya dua. Ya, hidup menang ataukah mati syahid. Ya, hidup menang ataukah mati syahid. Tidak mengenal kalah. Nah, inilah kaum muslimin. Ya. Kenapa sudah berhitung? Kalaupun kita terpaksa harus mati, maka kematian kita itu syahid. Itulah yang menjadi cita-cita semua kaum muslimin, mengakhiri hayatnya di medan jihad. Nah, kenapa? Kehidupan di alam sana jauh lebih indah ketimbang dengan kehidupan di alam sini, dan itu dijanjikan kepada orang-orang yang mati syahid. Nah, ketika orang-orang Yahudi, Zionis tahu kalau demikian prinsipnya kaum muslimin sangat mendambakan yang namanya mati syahid, maka targetnya dirubah, bukan lagi untuk membunuh kaum muslimin, karena kaum muslim ini tidak takut mati, ya. Para mujahid kaum muslimin itu tidak takut mati, ya. Jadi bukan itu lagi targetnya. Targetnya adalah bagaimana menyiksa kaum muslimin. Nah, itulah sehingga pembunuhannya itu sangat sadis, ya, karena targetnya untuk menyiksa supaya dunia ini melihat, ya, kaum muslim yang ada di sana itu bisa melihat, ya, ketika engkau tidak menyerahkan negerimu, ataukah ketika engkau istiqamah dengan agamamu, maka inilah konsekuensi yang harus engkau terima. Ini betapa bejat dan biadabnya. Tapi subhanallah, ya, Allah membayar cash kezaliman, kebiadaban, tindak kekerasan dan penindasan, intimidasi dan semacamnya yang dilakukan oleh Zionis ini, ya, hingga korban yang berjatuhan itu, ya, juga luar biasa di pihak mereka, ya. Padahal kalau kita melihat persenjataan, ya, militer, kemudian bantuan intervensi luar negeri dari negara-negara adik kuasa, sangat-sangat tidak bisa dibendung saking banyaknya. Namun demikian, ya, tetap juga berjatuhan puluhan ribu korban dari mereka. Nah, yang tersiksa bukan hanya kaum muslim. Kaum muslim ini, ya, kelihatannya tersenyum-senyum saja, ya. Mereka sudah terbiasa, ya, menjalani hal yang serupa, ya, seolah-olah mengatakan pintu surga sudah sangat dekat, sudah terbayang-bayang di pelupuk matanya, ya. Mereka itu pada menangis. Mungkin ada di antara kalian melihat tayangannya ketika pemerintah Yaman ini melepaskan tembakan, ya, yang ditujukan ke, ya, Israel, ya, ya. Pada saat alarm itu berbunyi, wah, semua pada panik,
Semua pada panik. Ada yang sujud tersungkur di jalan. Oh my God, gitu. Oh my God, ya Allah, gitu. Tiba-tiba sadar, ya Allah, sadar mereka. Bagaimana cara aku menolong kepada Tuhan? Ya engkau lakukan adalah perbuatan yang sangat keji. Ya. Ya, jadi kelompok fanatisme dari kaum muslimin ini dikatakan itu adalah ancaman atau bahaya besar yang susah dilangkai ketika tawaran perdamaian ini dilakukan antara kami dengan kalian, wa tabi' mustadrikan, dan ia itu selalu mengikuti dengan koreksi, artinya pertimbangan tidak serta-merta menerima, pertimbangan berkali-kali untuk menjatuhkan keputusan apakah menerima atau tidak tawaran perdamaian itu. Nah, dan ini kelompok al-muta'assibin dari kaum muslimin, katanya itu susah dilangkai itu. Wa ka'annahu yastaghfiru al-dhabit al-masri didda haula'il muslimin. Namun ya seolah-olah ya ini petugas dari Mesir ya, mengarahkan opini itu sebaliknya yang terjadi pada kaum muslimin, ya, sebaliknya, ya, tasawurun dengan suatu gambaran, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ini orang Mesir, ya Sayyidi, dia bilang ya Sayyidi, itu ya Sayyidi, adanya itu sidenan Nabi itu Sayyiduna an-Nabi. Nah itu, nah disingkat sidenan Nabi. Ya sidena, ya sidi anna khatara haula'i laisa muqtasiran alaina wahdana. Wahai Tuhan, sesungguhnya bahaya itu, kekhawatiran itu, ya, kekhawatiran mereka bukan terbatas pada ya kaum muslimin saja, bukan, ya. Bal huwa khatarun alaikum antum aidan. Bahkan kekhawatiran itu, ya, bahaya itu juga terjadi kepada kalian, bukan hanya bagi kaum muslimin, bagi kalian juga hal yang serupa terjadi. Maksudnya ya tawaran perdamaian ini siapa yang tidak mau? Islam ini identik dengan kedamaian. Hanya saja Islam ini tetap punya perhitungan di dalam menerima tawaran perdamaian itu. Oleh karena belajar pada pengalaman yang lalu-lalu, ya itu tadi ada sikap yang mereka miliki, dan itu sudah menjadikan kaum muslim ini trauma. Itulah tadi, ketika merasa lemah maka tawaran perdamaian itu diajukan, tapi giliran mereka kuat maka ya perjanjian perdamaian itu diinjak-injak. Giliran mereka kuat, itulah sehingga kaum muslimin punya perhitungan. Ini tadi dari komandan Israel itu menyampaikan repot kaum muslimin, kelompok fanatisme itu susah dilangkai. Tawaran perdamaian ini diajukan, tapi mereka susah untuk menerimanya. Dijawab, ya, hal yang serupa tidak hanya terjadi pada kaum muslim saja. Kelompok kalian juga serupa, ya.
juga serupa. Apa susahnya? Giliran mereka kuat tidak mau melakukan perdamaian, tidak mau. Nah, kenapa ini sekarang Israel melakukan invasi? Karena merasa dirinya kuat. Ya, karena merasa dirinya kuat. Lalu merasa dirinya tidak sendiri. Ya, ada negara adik kuasa di belakangnya. Ya. Jadi ini Israel itu jangan hanya dilihat Israel yang sedikit itu. Engkau tidak bisa membedakan antara Israel dengan Amerika. Ya. Kita tidak tahu apakah Israel ini Amerika kecil ataukah Amerika itu Israel besar. Nah, tidak tahu mana yang jadi. Mungkin juga kedua-duanya. Ya. Karena dua negara ini selalu saja satu kata. Ya. Lalu tidak hanya dua ini, nah, semua konco-konconya itu, ya, negara-negara yang sekoalisinya, ya, turut semua bergerak. Jadi ini hebat juga dari kaum atau komandan dari Mesir ini mengatakan kekhawatiran besar yang Tuhan ini maksudkan sebenarnya tidak hanya terjadi pada kaum muslimin saja, itu juga terjadi pada kelompok kalian. Nah, olehnya itu inna awda'a biladikum lan tastaqirrah hatta yazuru haula. Status negeri kalian tidak akan bisa berdaulat sampai mereka semua itu pada hilang. Artinya kaum muslimin selagi masih ada, jangan mimpi negeri kalian itu bisa berdaulat. Jangan. Wa tanqati'u sarkhatuhum al-munadiya bil jihad wal istishhad fi sabilillah. Air mata mereka akan terputus. Air mata mereka, tangisan mereka itu akan terputus. Al-munadiya yang mengumandangkan jihad fi sabilillah, syahid di jalan Allah. Ya, kalau kaum muslimin ini sudah habis, air matanya sudah terputus, tapi selagi kaum muslimin itu masih ada, yang kira panggilan jihad atau lantunan jihad itu akan terhenti. Nah, ini pernyataan seperti ini sekaligus ancaman ini, menggentarkan hati kaum Zionis. Ya. Dan memang itu kenyataan. Pembantaian tidak hanya terjadi hari ini, ya, tahun-tahun sebelumnya, sekian puluh tahun, sudah hampir 1 abad, ya, perjalanannya. Demikian terus, tidak akan pernah kaum muslim ini gentar. Korban berjatuhan, tapi tidak sampai, ya, membuat, ya, semangat kaum muslim ini down. Dan itu uniknya, subhanallah, ya, di sana, ya, pertumbuhan penduduk di sana itu semakin meningkat, ya. Tidak bisa habis, ya, kaum muslim di sana, ya, mati satu tumbuh 1000, mati satu tumbuh 1000. Ketika jalur Gaza kemarin dibuka, langsung membeludak bantuan itu masuk. Ya, kontainer Baitul Zakat dari Mesir dan dari beberapa negara itu sudah berani masuk. Ya, ini mereka ini masuk, ya, mantap semangat jihadnya. Kalau terjadi apa-apa terpaksa harus, ya, mengakhiri hayatnya di tengah jalan, maka, ya, mereka menganggap itulah
pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya. Jadi itu seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketika simpul ideologi yang menjadi ikatan, maka itulah kekuatan kaum muslimin yang tidak lagi bisa diukur sampai di mana batasnya dan bagaimana dahsyatnya. Ini yang ditakuti oleh Zionis. Insyaallah nanti kita lihat lagi lanjutannya, ya. Wa hadha al-mantiq alladhi yukhalifu al-qarn al-20 al-qarn al-20 al-qarn al-20 al-qarn al-ilmi wa hay'atul umam al-muttahidah wa ar-ra'i al-'am al-'alami wa huququl insan ila akhir faqrah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur man nasara din wa ansur juyus al muwahhidin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi unib. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.